Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 e Domnatul. Domnește de-a pururi. Alleluia, alleluia, Dumnezeu. Shalom sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah 2 minggu sesudah Natal dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 330. Kau Allah benteng yang baka. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Jemaat dipersilakan berdiri. Surga yang teguh dahulu selamanya, harapan umatmu. Seribu tahun bagimu sehari sajalah, sesingkat jaga malam pun berganti tugasnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita sambut putam dan salam dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang, kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang dialiri baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat menyanyikanlah kidung baru nomor 32B, atas bumbinan permai kita nyanyikan
bait pertama dan bait yang ketiga. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersamai dalam hidup semesta, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas kasih yang besar di antara manusia, atas sanak saudara dalam surga dan dunia, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani STH. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan sekaligus kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kami kesempatan yang baik pada saat ini, sehingga kami boleh mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin kuasailah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati, sehingga pada saat ini hamba-Mu boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini, sesuai dengan Almanak Nas gereja kita, diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Dengan judul firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini 3 hari kita sudah masuk tahun baru, tahun 2021. Hendaknya kita bersyukur atas semua itu. Karena apa yang terjadi pada saat ini itu karena kasih karunia Allah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, yang memperkenankan kita memasuki tahun yang baru ini. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Yesus sangat mengetahui apa yang akan terjadi dalam dunia ini, dalam tahun yang baru ini. Ia tahu tentang kehidupan kita, tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan yang tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita manusia. Ia menyatakan tentang Yesus, bahwa pada mulanya firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Lalu ia menyatakan firman tersebut berinkarnasi menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Kemudian Yohanes menyimpulkan bahwa firman yang berinkarnasi itu adalah pribadi ilahi. Status pribadi ilahi itu adalah anak tunggal Allah yang memiliki sifat yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Pribadi itulah yang diberitakan oleh Yohanes, bahwa kebenaran, keberadaan Yesus sudah ada sejak kekekalan. Ia menyatakan keberadaan Yesus itu sudah ada sejak awal. Di sini kedudukan Yohanes lebih rendah daripada Yesus. Walaupun pada suasana saat itu keberadaan Yohanes dipandang sebagai orang yang hebat, orang yang populer. Tetapi ia menyatakan ia sama sekali rendah daripada Yesus. Tugas Yohanes Pembaptis pada saat ini hanyalah membuka dan menyiapkan jalan datangnya kerajaan Allah melalui figur Yesus. Sedangkan status Yesus adalah anak dari sang pemilik kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15. Menurut Yohanes, Yesus adalah penyataan atau wahyu yang konkret dari Allah kepada manusia. Ia yang dipenuhi oleh kemuliaan sorgawi. Ia yang dipenuhi dengan kekudusan dan kesucian, rela meninggalkan semua itu untuk menjadi manusia panah. Ia rela meninggalkan kemuliaan sorgawi, kekudusan, kesuciannya pada suasana saat itu, supaya ia bisa Immanuel dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus meninggalkan kemuliaan sorgawi itu, membawa terang yang membawa kehidupan bagi kehidupan kita. Yang pada suasana saat itu kita mengetahui bahwa kita dikuasai oleh kegelapan dunia ini, sehingga kita tidak tahu bagaimana arah kehidupan yang kita jalani. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang datang dalam kehidupan kita, yang mau Immanuel dalam kehidupan kita, ia menyinari kehidupan kita dengan terangnya yang penuh keajaiban itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat ini? Yang mau hadir di tengah manusia yang berdosa, yang mau menyelamatkan kehidupan kita, karena ia sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita.
Karena hanya melalui Yesus datang ke dunia ini, hadir dalam kehidupan kita, kita bisa memperoleh kasih karunia Allah yang sungguh-sungguh besar dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya berfirman dari kerajaan sorga, Ia menyelamatkan kehidupan kita, Ia mengasihi kehidupan kita, Ia menyinari hidup kita dengan terangnya yang ajaib. Tetapi dikatakan pada suasana saat ini dan kenyataan kita lihat, firman itu, Yesus sendiri turun dari sorga, datang bagi manusia. Dan pada saat itu, Yesus menyatakan kebenaran yang tidak ada bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu kebenaran bahwa Ia mampu menyelamatkan kehidupan kita manusia dari kuasa dosa ini. Oleh sebab itu, pada suasana saat ini, diingatkan bagi kita semua bahwa di luar firman itu, di luar Yesus yang telah menjadi manusia pada saat ini, tidak ada satupun manusia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya melalui Yesuslah kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, bisa menuju ke hadirat surgawi yang kekal. Itu dinyatakan dalam ayat 16 sampai ayat 18. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus Sang Juru Selamat, yang mengalami kasih karunia Allah yang sangat luar biasa ini, yang sudah diselamatkan olehnya, diminta bagaimana supaya kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan ini bagi semua orang. Dan cara itu begitu banyak yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya pada suasana saat ini, cara kita untuk memperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia, bagaimana kita memperlihatkan cara hidup kita yang baik. Ketika kejahatan yang kita hadapi, janganlah kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi bagaimana kejahatan itu kita balas dengan kebaikan, demi kebaikan bagi orang yang melakukan kejahatan. Karena apabila kita melakukan hal itu, orang melihat kita ini sedang menjalani perintah Tuhan. Dan ketika orang menyaksikan bagaimana hidup kita menjalani perintah Tuhan yang dengan baik, semua orang akan berlutut dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Karena kebaikan yang luar biasa itu hanya di dalam Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mantapkanlah iman pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus ketika pada saat ini kita memasuki tahun yang baru ini, yang hanya Yesus yang tahu, kita tidak tahu pasti. Ketika kita mempatuhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, yakinlah hidup kita selalu ada dalam terang yang penuh keajaiban itu. Dan kita diberkati Tuhan untuk selamanya. Amin. Segala berkat-Mu Tuhan tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku
rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima pada saat ini. Mampukanlah kami memahami dan melakukan itu dalam segala kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia ini. Boleh menjadi khotbah bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Sehingga melewati semua itu Tuhan Yesus, semua orang akan memuji muliakan akan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan ini. Suasana saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu, karena kami boleh melewati tahun 2020, walaupun di dalamnya pergumulan sangat hebat menimpa kehidupan kami manusia. Tetapi karena kami sangat yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu ada dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Saat ini 3 hari kami sudah masuk tahun yang baru, tahun 2021 ini, itu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Iringilah perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami tetap mempertaruhkan iman percaya kami yang kuat di dalam Tuhan. Dan dengan demikian kami selalu melihat segala sesuatu yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang sangat luar biasa memperlengkapi kebahagiaan setiap saudara kami yang pada saat ini yang Tuhan berikan pertambahan usia mereka. Saat ini Tuhan memberikan sukacita kebahagiaan di dalam keluarga, setiap keluarga Kristen-Mu yang berbahagia pada saat ini. Kami juga pada saat ini mohon Tuhan Engkau memperlengkapi kebahagiaan jemaat-Mu yang telah Engkau karuniakan atas kelahiran anak-anak yang mereka cintai. Dan ketika mereka mendambakan anak dalam kehidupan keluarga mereka, kami akan percaya dan kasih-Mu Engkau perlengkapi anak-anak hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Sukacita dan kebahagiaan yang boleh mereka rasakan dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih atas karunia berkat-Mu Tuhan Yesus. Pada suasana saat ini Tuhan Yesus, kami pun bersyukur dan terima kasih. Ketika kasih Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah saudara kami yang berduka cita. Karena begitu banyak pergumulan kehidupan yang mereka hadapi dalam suasana pandemi COVID-19 pada saat ini. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika mereka kekurangan makanan, ketika mereka pada suasana saat ini Tuhan Yesus menderita karena sakit terpapar COVID-19, kami sangat mengetahui Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan memperlengkapi hidup mereka yang kekurangan dengan kecukupan melalui tugas pekerjaan yang Tuhan berkati. Ketika mereka terpapar COVID-19 pada saat ini, dalam isolasi di mana-mana tempat, Tuhan kami mohon Engkau memberkati mereka, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, berilah mereka semangat Tuhan Yesus, karena kami yakin pada saat waktu yang tepat mereka disembuhkan, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan baik. Kami berdoa
kepada tim gugus tugas yang pada saat ini melakukan tugas pekerjaan mereka, bagaimana mereka mematikan mata rantai penyakit COVID-19 ini. Buatlah tugas pekerjaan mereka Tuhan diberkati, sehingga segala sesuatu mampu mereka lakukan dengan baik. Seluruh tim medis yang setia pada saat ini merawat semua orang yang dalam keadaan sakit, Engkau berkati. Buatlah mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan, dan melalui pekerjaan mereka semua orang bisa mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus, berkati gerejamu dimanapun berada, berkati utusan-utusan gerejamu, sehingga kami semua yang diutus ini mampu melayani jemaat Tuhan dimanapun saja berada dengan baik, sehingga berita keselamatan, berita sukacita semua orang mendengarkannya dan semua orang percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dimanapun berada, terutama bangsa dan negara kami Indonesia ini, Engkau berkati, sehingga bangsa dan negara kami hidup dalam keadaan tentram, aman, damai. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah ini Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu melakukan tugas pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus ketika masa-masa kami menghadapi keadaan yang sulit pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 pada saat ini, sehingga membuat kehidupan masyarakat Indonesia ini banyak kesulitan secara ekonomi dan banyak hal yang lainnya. Tetapi kami yakin percaya Tuhan Yesus, Engkau ikut campur tangan untuk memberkati masalah yang kami hadapi pada saat ini, terutama penyakit ini. Pada saat waktu yang tepat kami yakin percaya semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang, dan kami akan hidup dalam keadaan damai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati doa dan harapan kami pada saat ini, yang kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami hidup yang setia mengejarkan kami berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan untuk kita. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 203 ayat 1 dan ayat 4. Ada damai sejahtera Allah. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera
Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen, kita nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat tahun baru, tahun 2021. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.